Jujur aku tidak terlalu hafal starting line up Ceko. Yang aku hafal hanya Thomas Soucek sayap dengan berpusat kepada Son Heung-min. Halo penonton bola, di video kali ini aku akan mereview match kedua grup A Piala Dunia, yaitu pertandingan Korea Selatan melawan Republik Ceko. Mari kita mulai dari formasi dan starting line up. Kita mulai dari Korea Selatan dahulu. Korea Selatan memakai formasi 3-4-3 dengan starting line up. Sedangkan Ceko juga memakai formasi 3-4-3 dengan starting line up. Jujur aku tidak terlalu hafal starting line up di pemain di kedua tim, baik Korea Selatan maupun Ceko. Yang aku hafal di Korea Selatan hanya Kim Min-jae, Lee Kang-in, dan Son Heung-min. Sedangkan di Ceko, Republik Ceko, yang aku hafal hanya Thomas Soucek. Mari kita mulai bahas permainan pertandingan ini. Di babak pertama, Korea Selatan langsung berinisiatif mengontrol pertandingan serta mengambil inisiatif menyerang. Banyak progresif passing dari Korea Selatan melalui lini tengah ataupun sektor sayap dengan berpusat kepada Son Heung-min. Son sendiri bermain cukup baik di permainan ini. Di babak pertama dengan paling tidak menciptakan 3 peluang. Yang paling aku ingat ada 1 peluang dari kemampuan individual, sayang hanya masih melebar di samping sisi gawang. Kemudian Korea mendapatkan 1 peluang lagi dari corner. Bola heading Kim Min-jae masih melebar jauh di atas mistar. Permainan Ceko di babak pertama cenderung pasif dan hanya menunggu. Tiap kali yang dilakukan oleh Ceko selalu terhenti di daerah pertahanan Korea Selatan. Situasi ini terus berlanjut hingga babak pertama berakhir. Di babak kedua, Korea Selatan masih berusaha melakukan pergerakan menekan kepada Ceko. Cuman tiba-tiba situasi berubah ketika Ceko mendapatkan lemparan ke dalam di daerah pertahanan Korea Selatan. Ketika throw-in dilakukan di daerah pertahanan Korea Selatan, pemain Ceko, Koval, melakukan long throw ke area penalti Korea Selatan. Pemain Korea Selatan tidak ada yang berhasil menghalau bola long throw tersebut. Central back kiri Ceko, Krevich, langsung masuk dalam area penalti Korea Selatan, melakukan heading keras dan membuahkan gol bagi Ceko. Skor menjadi 1-0 untuk Ceko di menit ke-59. Setelah kebobolan, kombinasi permainan Korea Selatan tidak hanya berpusat kepada Son. Hingga ada satu momen dari lini tengah ada operan tusukan menuju Hwang In-bom. Hwang In-bom yang lepas dari penjagaan berhasil masuk ke area penalti Ceko, walaupun di antara Hwang In-bom ada 2 pemain bertahan Ceko. Kiper Ceko maju ke depan untuk menutup ruang tembak Hwang In-bom. Tapi Hwang In-bom berhasil mengecoh posisi kiper, melepaskan shootingan lob ke tiang jauh, sehingga Korea Selatan berhasil menyamakan skor menjadi 1-1 di menit 67. Setelah skor 1-1, pemain Korea Selatan mentalnya bangkit kembali, berusaha menciptakan gol kedua. Di menit 8, wingback kiri Korea Selatan mengirimkan umpan jauh ke sisi kanan, berlari ke sisi kanan di daerah penyerangan. Begitu mendapatkan bola, Hwang In-bom melakukan sprint dan melakukan cutback ke daerah kotak penalti Ceko. Pemain Korea Selatan Oh Hyung-gut berhasil menerima operan cutback tersebut, melakukan 1 sentuhan shooting. Sebenarnya shootingan itu mampu ditepis oleh kiper Ceko, hanya saja bola terlalu keras sehingga memantul ke arah dalam gawang. Skor menjadi 2-1 di menit 80, keunggulan bagi Korea Selatan. Di sisa pertandingan 10 menit serta tambahan waktu, Ceko berusaha mencari gol lagi untuk menyamakan kedudukan. Hanya saja setiap serangan Ceko gagal
dipatahkan oleh pemain bertahan Korea Selatan. Hingga peluit panjang berbunyi, skor tidak berubah, tetap 2-1 kemenangan untuk Korea Selatan. Dengan ini Korea Selatan mendapatkan 3 poin di match pertama grup A Piala Dunia. Ada sedikit catatan untuk Korea Selatan di pertandingan ini. Setelah skor menjadi 2-1, terdapat 3 kali situasi berbahaya bagi Korea Selatan melalui set piece. Satu posisi dari long throw juga, seperti gol pertama Ceko. Yang kedua adalah melalui free kick yang dianulir karena offside. Yang ketiga adalah melalui corner membuat kemelut di depan gawang Korea Selatan. Korea Selatan masih punya kelemahan ketika menghadapi set piece di sisi pertahanan mereka. Lalu karena terus permainan terlalu berpusat pada Son, kalau Son tumpul, Korea Selatan hampir kesulitan mencetak gol di babak pertama hingga pertengahan babak kedua. Baik karena Son dijaga ketat ataupun karena tembakan dia beberapa kali kurang klinis, masih melenceng dari gawang. Setelah Son ditarik, malah permainan Korea Selatan menjadi lebih cair karena pusat permainan tidak hanya berada pada Son. Aku nggak tahu apakah ini strategi pelatih atau memang pemain-pemain Korea sedikit punya rasa kagum dan hormat pada Son, jadi permainan selalu berpusat kepada Son. Dengan kemenangan Korea mendapatkan 3 poin, menjadi peringkat 2 di tabel grup A bersama Meksiko yang di peringkat 1. Demikian review match Korea Selatan melawan Republik Ceko. Kita ketemu lagi di review match Piala Dunia berikutnya. Stay safe and healthy. Bye-bye.